Baik, kita mulai. Selamat sore, kakak-kakak guru, calon guru penggerak hebat lainnya. Senang bertemu kembali dengan kakak-kakak guru hebat pada ruang virtual sore ini. Selamat sore Pak Pasti. Ya, ya, terima kasih kakak guru sekalian. Nah, baik kakak guru sekalian, pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching sebagaimana tugas pada LMS, yakni melaksanakan demonstrasi kontekstual bersama dengan rekan-rekan guru penggerak, calon guru penggerak melaksanakan praktik coaching. Nah, sebelumnya pada sore hari ini kegiatan kita ini perlu ada kesepakatan. Yang pertama, kita berharap saat ini kita memang telah berada pada kondisi kehadiran penuh. Kedua, kita berharap kita telah berada pada tempat yang terbaik yang dapat mendukung suasana kita untuk melaksanakan praktik coaching. Jadi mudah-mudahan ini kesepakatan kita di awal ini bisa kita laksanakan sehingga praktik coaching kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kakak-kakak guru sekalian, saya menyampaikan bahwa praktik coaching ini kita sesuaikan dengan rubrik penilaian. Yang pertama ada pasca operasi, ada observasi, dan ada ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, itulah yang harus bisa kita laksanakan sesuai dengan rubrik penilaian. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin memastikan apakah kegiatan coaching ini sudah siap untuk kita laksanakan? Siap Pak. Baik, siap Pak. Di antara kakak-kakak guru sekalian, kalau boleh saya mengetahui siapa yang berperan sebagai coach dan siapa yang berperan sebagai si coaching? Baik Pak Pasti, saya Trisman Kader Zebua berperan sebagai coach di sini. Ya. Baik Pak Pasti, saya sebagai Yani Leo Baru sebagai coach. Oke, si coach Ibu ya. Ya, oke. Si coach. Oke, terima kasih Bu. Baik, demikian kegiatan coaching kita pada saat ini, dan waktu ruang virtual ini saya serahkan kepada kakak-kakak guru sekalian. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Pasti. Selamat sore Bu Yani. Selamat sore Pak Tris. Apa kabar hari ini? Sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Sepertinya dalam keadaan kurang sehat hari ini ya. Sebenarnya saya dalam keadaan sehat Pak. Cuman hari ini saya capek sekali menghadapi anak-anak di kelas. Capek ya Bu? Apa yang terjadi rupanya di kelas Ibu? Iya Pak. Bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas. Oh bisa Bu? Mari kita duduk dulu. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu banyak murid yang tidak mengerjakan tugas. Oh, jadi selama beberapa hari ini Ibu mengalami kejadian yang kurang membuat Ibu aktif di dalam pembelajaran ya. Jadi siswa-siswa Ibu tidak aktif di dalam pembelajaran. Jadi dari pertemuan kita hari ini Bu, apa kira-kira yang Ibu harapkan kira? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang berkurangnya antusiasme murid-murid yang saya ajak Pak. Oh baik Bu. Jadi menurut Ibu Yani,
apa saja hal yang membuat murid-murid Ibu di dalam kelas kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Ibu? Mereka kelihatan bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Terlihat bosan ya Bu ya. Iya. Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa murid-murid Ibu itu bosan di dalam kelas? Saya lihat mereka mulai bosan ketika saya panjang lebar menjelaskan materi pembelajaran, Pak. Karena pembelajaran IPA menuntut konsentrasi yang tinggi dari murid. Oh ya, ya. Begitu ya Bu ya. Jadi selama pembelajaran IPA yang Ibu ampu itu, apa saja yang Ibu gunakan? Saya menggunakan media pembelajaran berupa slide, PPT, dan memberi tugas yang dikerjakan secara individu, Pak. Oh, itu sudah cukup bagus Bu. Lalu menurut Ibu, bagaimana kriteria siswa yang antusias itu? Menurut saya, murid-murid yang antusias itu harus terlibat aktif pada saat pembelajaran, Pak. Saya sependapat dengan Ibu. Apakah Ibu sudah melibatkan murid-murid tersebut dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya harus membuat pembelajaran lebih menarik dan bervariasi agar murid-murid mau terlibat aktif. Ya, begini Bu, apakah di dalam pembelajaran yang Ibu buat itu, Ibu sudah melibatkan murid-murid Ibu tersebut dalam pembelajaran? Ya, menurut saya pembelajaran menarik dan bervariasi itu ditandai dengan suasana kelas Oh ya. yang Jadi menyenangkan, di mana murid mau belajar dan berdiskusi serta mau mengerjakan tugas yang diberikan. oke. Jadi kalau misalnya Ibu menginginkan situasi kelas seperti itu, lalu menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan untuk mendapatkan suasana kelas yang seperti itu? Saya rasa harus mengubah cara pendekatan pembelajaran yang saya buat, Pak. Saya harus menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa dan minat murid di kelas. Oke Bu, saya setuju. Lalu apa kurangnya antusias murid ini berhubungan dengan siswa-siswa Ibu yang tidak mengumpulkan tugas? Saya rasa sangat berpengaruh, Pak, karena kurangnya antusiasme mereka membuat mereka tidak memahami materi sehingga tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, Pak. Oke Bu, jadi di sini kita sepakat bahwa masalah di kelas Ibu itu adalah kurangnya antusiasme murid karena pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi. Iya, Pak. Oke, baik Bu. Sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu itu? Yang pertama, saya akan mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan murid di setiap kemudian memperbaiki rancangan pembelajaran agar lebih bervariasi baik dari aspek konten, proses, dan produk seperti yang sudah saya pelajari dalam materi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oke Bu, jadi bagaimana cara Ibu untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan mengatur posisi duduk murid yang memungkinkan mereka terlibat dalam diskusi. Wah, rencana Ibu sangat bagus dan itu sangat luar biasa apabila bisa dilakukan. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan, Bu. Iya, Pak. Saya akan segera melaksanakan rencana ini. Baik Bu, kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang akan Ibu buat? Saya akan segera mengamati dan mencatat kebutuhan serta minat murid di kelas. Kemudian, memperbaiki rancangan pembelajaran saya agar lebih melibatkan siswa atau murid.
Mantap Bu. Selain dari Ibu sendiri, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu harapkan? Saya akan mencari sumber-sumber belajar dari situs pendidikan, YouTube, dan PMM, Pak. Wah, itu sangat sangat mendukung Bu. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar, dan apalagi ini sudah kita pelajari dalam kegiatan guru penggerak ya Bu. Terima kasih atas pencerahan, Pak. Baik Bu, semoga pembicaraan kita ini bermanfaat untuk perkembangan sekolah kita. Jadi Bu, demikian pembicaraan kita hari ini, dan kita bisa lanjutkan pembicaraan di lain waktu. Ya Pak, selamat sore. Selamat sore. Oke Pak pengamat, demikian pembicaraan kami antara Ibu Yani sebagai coach di sini dan saya sebagai coach. Ya, baik. Terima kasih Pak. Luar biasa apa yang terlihat dari kegiatan coaching kita pada saat ini. Dan ini saya juga mau melakukan refleksi terhadap kegiatan coaching yang dilakukan atau diperankan oleh kakak-kakak guru sekalian. Ini yang pertama, kira-kira dari coach dulu, yang memerankan coach dalam hal ini Pak Trisman, hal-hal apa yang dirasakan langsung oleh Pak Trisman bahwa ini sudah dicapai? Disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pasti jadi selama proses coaching ini saya merasa sudah melakukan alur tirta di dalam hal ini, mulai dari mendapat tujuan percakapan dengan Bu Yani, sehingga saya bisa mengetahui apa masalah yang sedang dialami Bu Yani. Kemudian saya mengidentifikasi apa saja perasaan atau pengalaman Bu Yani di dalam kelas, sehingga masalah-masalah itu bisa muncul di dalam kelas. Kemudian saya juga mendengarkan dari Bu Yani mengenai apa rancangan aksi yang akan dilaksanakan Bu Yani untuk mengatasi masalah tersebut. Dan terakhir Bu Yani juga sudah menyampaikan tadi apa tanggung jawab, artinya di sini apa yang merupakan komitmen dari Bu Yani untuk menyelesaikan masalahnya itu. Begitu Pak. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih. Nah, sekarang dari sisi si coach tadi dalam hal ini oleh Ibu Yani, kira-kira hal apa yang dirasakan langsung oleh Ibu Yani dari kegiatan coaching yang sedang kita laksanakan? Peningkatan seperti apa misalnya? Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih pada kesempatan ini. Kami tadi sebagai coach di sini, jadi ada beberapa hal yang kami bicarakan tentang Pak Tris, di mana semua kegiatan yang telah kami lakukan ada baiknya, ada juga kekurangan, dan ada juga kelebihan. Nah, dengan kegiatan coach ini, saya bisa terbentuk, bisa juga meningkatkan pengalaman, di mana segala rencana yang telah saya sampaikan tadi melalui coach ini, ada juga masukan dan pendapat yang disampaikan oleh Patris, sehingga saya juga menjadi pendorong ya, menjadi semangat untuk ke depan. Itu aja Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Yani untuk responnya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, berikutnya ya, kalau saya juga sebagai pengamat, saya mengamati bahwa praktek coaching yang dilakukan saat ini sudah luar biasa. Dari awal ya, mengomunikasikan tujuan dari kegiatan diskusi juga sudah ada, tahapan per tahapan alur tirta juga sudah ini masuk, sudah tergambar, terekspos dengan sangat baik, dan hingga tadi diakhiri dengan penutup. Nah, jadi saya pun ini mendapat satu inspirasi juga dengan kegiatan praktik coaching yang dilakukan oleh kakak-kakak guru sekalian.
Nah, yang terakhir nih yang mau saya tanyakan sebelum kita akhiri sesi ini, kira-kira dari kegiatan praktik coaching yang kita lakukan ini, apa hal-hal lain yang ingin dikembangkan? Disilakan. Dari Pak Trisman dulu. Baik Pak, pasti dari praktek coaching yang sudah kami laksanakan dengan Bu Yanilia tadi, memang perlu dikembangkan lagi bagaimana kita berada dalam keadaan presence, artinya kita berada dalam keadaan penuh selama proses percakapan, dan kita fokus pada coachingnya sehingga kita mendalami apa masalah dari coach ini dan meningkatkan potensi dari coach sehingga dia bisa mengatasi masalahnya dengan bagaimana dia mencoba menggali kemampuannya sendiri sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya atau mencari solusi atas masalahnya. Oke Pak, luar biasa. Nah, dari Ibu Yani disilakan, apa hal lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Baik Pak, dari semua yang telah kami sampaikan melalui coach ini, yang perlu kami kembangkan di sini, terutama dulu menggali komunikasi yang baik, dan seterusnya topiknya harus mengharapkan dengan si coach atau si coach. Nah, jadi sehingga arah pembicaraan itu tidak kemana-mana, dia terarah, sehingga pembahasan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi istilahnya jangan lari dari topik, itu yang perlu dikembangkan ke depan. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, mudah-mudahan ini ke depan kita semakin meningkat kemampuan dalam melakukan coaching, terutama coaching yang kita lakukan sesuai dengan tugas pokok kita di sekolah kita masing-masing. Nah, demikian sebelum saya akhiri, bila ada kurang lebih selama pelaksanaan praktik coaching ini, saya pun sebagai pengamat, saya memohon maaf kepada kita semua. Demikian pelaksanaan praktik coaching untuk sesi ini, dan saya sapa kita kembali. Yahoo Bu. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore untuk Pak Pasti dan selamat sore untuk Bu Yani. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, pada kesempatan ini kita akan mengadakan sesi aktivitas coaching yang tentunya ini sudah kita ketahui bersama, dan ini sesuai dengan rupi penilaian yang sudah disampaikan kepada kita. Dan pada kesempatan ini mungkin saya akan bertanya dulu, ini jenis coachingnya ini antara guru dengan siswa atau antara guru dengan guru? Ini antara guru dan siswa Pak. Ya, ini antara guru dengan siswa. Baik, terima kasih Bu. Oke, kemudian dalam proses coaching ini kita akan melakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pra observasi, kemudian observasi, dan nanti pasca observasi. Jadi dalam hal ini pertama kita mulai dengan pendahuluan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu yang bertindak sebagai coach, dan si coach siapa ya? Ya. Saya sebagai coach. Ya, dan saya Pak sebagai si coach Pak. Baik, terima kasih atas perkenalan dari Bapak Ibu, dan untuk mempersingkat waktu kita akan langsung melaksanakan proses praktek coaching, dan waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Ibu berdua. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita akan melaksanakan kegiatan praktek coaching
mana saya bertindak sebagai si coaching. Baik, selamat siang Ibu. Bisakah saya minta waktu Ibu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Bolehkah Ibu? Halo, siang juga. Iya nih, wah, dengan senang hati. Mari sini ya. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Oh, begini Bu, belakangan ini saya agak merasa kurang nyaman dengan salah satu mata pelajaran Bu, dan ini beberapa hari ini terus mengganggu pikiran saya Bu. Oh, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin akhir diskusi kita? Saya ingin Bu dapat solusi dari masalah saya ini Bu. Terus apa lagi? Eh, ini Bu, kiranya ini bisa memperbaiki cara belajar saya, dan nantinya juga saya bisa mendapatkan nilai yang seoptimal mungkin, dan terakhir saya tentu merasa nyaman lah Bu dalam mengikuti proses belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dengan suatu mata pelajaran? Eh, Begini Bu, saya bingung Bu. Saya ini merasa apa Bu ya, diperlakukan tidak adil Bu oleh salah seorang guru, terutama ini izin Bu ya, nanti ini mudah-mudahan privasi Bu ya, nanti jangan diberitahukan Bu ya. Ini dalam hal memberikan nilai ulangan Bu, di mana nilai ulangan yang saya terima ini saya merasa tidak adil Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Eh Begini Bu, guru guru ini Bu membuka les privat, dan sebagian teman-teman saya Bu mengikuti, tapi saya seolah-olah ya bagaimana saya bilang Bu ya, dikecualikan Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu atau membuka les privat tersebut? Ya saya merasa Bu bahwa nilai saya sebenarnya kan tidak adil Bu. Nah sementara seharusnya kan Bu mau kecil mau besar nilainya ini kan saya harus apalah Bu, diberikan kesempatan kan untuk ikut les privat. Tapi si ibu ini malah yang nilai yang baik Bu, yang diberikan kesempatan les privat. Jadi saya bagaimana lah Bu? Oh, gitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat merasa tidak nyaman? Nah ini Bu. Nah saya sudah tidak diizinkan, tidak ditawarkan, tidak diberi kesempatan. Saya malah disindir lagi Bu. Jadi saya seperti ya bagaimana Bu ya? Saya sebenarnya sedih Bu. Saya juga ini udah rencana ini Bu ya, saya mau laporkan ke orang tua, tapi ya saya milih menyampaikan dulu kepada Ibu. Oh, begitu. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Ya seperti ini Bu, agak-agak bullying Bu ya, saya pribadi saya. Beliau mengatakan begini, yang tidak ikut les privat itu adalah mereka yang sulit untuk belajar. Itu terus diulang-ulangi Bu, terus diulang-ulangi. Oh, apa yang membangun pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Ya jelas Bu, saya terbebani Bu. Yang kebetulan kan saya nilainya tidak apa Bu ya, tidak adil nilainya. Kemudian sulit belajar ya, otomatis lah Bu. Saya melihat bahwa itu diarahkan kepada saya Bu. Oh, seperti itu rupanya. Iya Bu. Saya terus terang Bu, tidak merasa nyaman Bu. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu?
ini Bu, saya diam-diam nih Bu, diam-diam tanpa sepengetahuan ibu guru tersebut. Ya, nah beberapa teman yang telah mengikuti les privat beliau, ya ini Bu, saya cari tahu, saya pinjamlah catatan mereka Bu. Nah, inilah upaya-upaya saya Bu. Oh, apa yang kamu tanyakan pada pembeli ini? Yang pertama Bu, saya juga mau menanyakan kira-kira apa sih, bagaimana sih pemahaman mereka ketika situasi proses pembelajaran sehari-hari dengan proses pembelajaran di les privat itu dulu Bu, berkaitan dengan pemahaman. Oh, jadi lalu apa kata temanmu itu? Ya kata mereka, teman-teman saya ini Bu ya, kata teman-teman saya, mereka merasa lebih senang Bu kalau apa di situasi les privat dibandingkan les pembelajaran di setiap harinya di pagi hari. Oh, kalau dari kami sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Nah, ini Bu, tadi kan saya memang mau melaporkan kepada orang tua, tapi saya menunda. Kemudian saya mengutarakan kepada ibu. Nah, saya belajar berarti masalah ini dulu harus saya laporkan dulu, saya utarakan dulu kepada guru terlebih dahulu, jangan keluar sekolah. Maka nanti Bu, saya coba memberanikan diri Bu, menanyakan kepada guru tersebut. Oh, jadi terus kenapa tidak kamu lakukan? Ya, selama ini yang membuat saya kadang berpikir-pikir ini Bu ya, ya pasti dimarahi Bu, dimarahi ya bagaimana lah Bu, apalagi posisi saya kan Bu udah nilai yang aduh bagaimana Bu ya. Oh, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih Bu, belum pernah, beliau belum pernah marah sama pada saya, belum pernah Bu. Oh, tapi kenapa kamu tidak coba? Benar Bu. Nah, ini nanti setelah ini Bu, saya akan mencoba untuk menemui beliau Bu. Oh, bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Kemudian kalau nanti Bu, kalau saya menemui beliau, saya akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Ini yang pertama Bu. Kemudian kalau tidak ikut les, apakah ada pengurangan nilai saya, terutama pada nilai sehari-hari saya di pagi hari. Kemudian saya juga ingin mendapatkan konfirmasi kenapa saya mendapat nilai yang kecil dari teman-teman saya. Oh, bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki? Sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les. Oh, ya memang dengan apa yang sudah saya alami ini Bu, saya merenung-renungkan, saya flashback kembali. Barangkali nanti saya harus mengulang pembelajaran, misalnya diberikan beliau konsep, saya ulangi, ada latihan soal, saya ulangi, kemudian mungkin juga catatan saya harus lebih aktif lagi, apa ya, serapi mungkin, selengkap mungkin membuat catatan. Nah, kemudian nanti saya juga aktif dengan tutorial YouTube, saya akan share Bu untuk kemudian memang ya ini memang ada sedikit kendala saya Bu. Memang di masa-masa pandemi ini tidak optimal karena apalagi di pandemi ini kan orang tua banyak kehilangan pekerjaan ya, sehingga juga kadang-kadang saya eh, ikut membantu orang tua. Tapi setelah dengan hal ini Bu ya, nanti saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membagi waktu sehingga kedua-duanya juga tidak terbengkalai semua Bu. Oh, apakah kira-kira hal itu mengganggu belajarmu? Eh, yang mana ini Bu? Yang ikut membantu orang tua tadi Bu ya? Iya, iya. Kalau saya Bu tidak Bu, tidak merasa terganggu Bu. Oh, nah, coba kamu pikirkan.
kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Oh, iya Bu ya, berarti kalau oh iya bisa jadi Bu, bisa jadi Bu ya. Kalau mungkin saya selama ini bantu sehingga ya ya oke Bu, berpengaruh Bu, berpengaruh. Hmm, menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, nah memang Ibu ini kan memang tadi disampaikan teman-teman bahwa mereka jauh lebih merasa senang dengan kegiatan les. Tapi ya, saya kan nggak bisa ikut les juga selain belum ditawarkan. Mungkin karena tidak mampu secara ekonomi saya Bu tidak bisa membayar. Ya tidak masalah. Kan di sana ada teman saya Eka Bu yang sudah ikut. Nanti selesai Eka mengikuti kegiatan privat les, ini saya akan menanyakan Bu kepada Eka. Oh, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Eh, tentu ini Bu, untuk mencapai tujuan ya, ya tadi Bu akan saya konfirmasi menemui beliau, kemudian eh, saya akan mengutarakan apakah ketika tidak mengikut les akan mempengaruhi nilai saya. Kemudian Hmm, jawaban-jawaban ulangan saya ke depan nanti itu akan langsung saya konfirmasi Bu. Tidak saya diamkan beberapa hari seperti ini. Dan kemudian tentu saya harus membuat jadwal belajar lagi dan lebih giat lagi belajar. Demikian Bu. baik, bagus. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Eh ya ini Bu, saya besok akan menemui beliau Bu di ruangan beliau dan tentu saya akan rencana-rencana yang sudah saya uraikan tadi Bu akan saya laksanakan Bu. Oh, siapa yang kamu minta bantu untuk menjalankan komitmen ini? Eh tentu Bu nanti eh, Ibu misalnya sebagai salah satu teman-teman saya, misalnya Eka yang selama ini akrab dan termasuk juga orang tua di rumah Bu. Oh, nah itu baik kamu lakukan. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Ya, Selamat sore. ya selamat sore Bu. Baik Pak Tris, demikianlah kegiatan praktek coaching kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, sangat luar biasa Bapak Ibu proses coaching yang sudah dilaksanakan, dan tadi Ibu Yani dia sebagai coach dan Pak Pasti sebagai coaching. Dan sekarang kita tiba pada tahap pasca observasi. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan apa saja kira-kira yang sudah dilakukan dalam proses coaching untuk memenuhi perkembangan atau kompetensi yang diharapkan di dalam coaching ini. Mungkin yang pertama kami persilakan kepada coach dalam hal ini, Yani, apa saja kompetensi yang sudah dicapai dalam proses coaching yang sudah dilaksanakan. Silakan Bu Yani. Baik Pak Tris, kami juga sangat kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa yang telah kami saring dari beberapa percakapan berupa coach atau coaching yang telah kami lakukan barusan ini. Jadi saya sebagai peran coaching sungguh banyak ya kelemahan dan kekurangan kami untuk menghadapi percakapan ini. Kenapa? Karena dari awalnya tadi membahas tentang siswa dengan guru. Jadi percakapan ini berasal dari si coaching, ya. Dan jadi semua pembahasan yang telah kami lakukan pada saat ini salah satu memberikan motivasi, ya, motivasi buat kami sehingga
kami bisa kami kembangkan lagi di masa yang akan datang. Lewat belajar coaching atau coach ini, kami bisa menerangkan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu Yani. Jadi itu beberapa ketercapaian yang sudah dilakukan dalam proses coaching ini. Dari Pak Pasti ada yang bisa disampaikan, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Selamat sore kepada kita semua. Melalui kegiatan praktik coaching pada saat ini di mana saya berperan sebagai si coachee, saya melihat bahwa coaching ini sebenarnya tidak harus tidak hanya terjadi di dalam interaksi guru dengan guru, tapi ternyata siswa pun bisa melakukan coaching. Nah, kemudian maksudnya antara guru dan siswa pun bisa terjadi proses coaching. Nah, berikutnya saya juga melihat bahwa ini bagaimana ketika memerankan si coach sebagai memerankan sebagai si coach, di mana si coach dalam ini adalah siswa. Apa perankan ini saya sebagai siswa. Saya merasa bahwa seperti ini ya, siswa selama ini posisi kita bertahun-tahun adalah sebagai guru. Ternyata siswa kita ini seperti ini, ada ketika mengalami sesuatu pergumulan, seperti ini suasana. Jadi ada suasana batin Pak ya, yang saya merasakan bahwa ternyata kita ini bisa ya harus lebih mengembangkan lagi kegiatan coaching bukan hanya kepada rekan pendidik saja, tapi barangkali kita harus berani melakukan coaching kepada peserta didik. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan dalam proses coaching, dan dari hasil observasi kami juga kami bisa sampaikan di sini bahwa selama proses coaching kami melihat bahwa Ibu Yani ini ya sebagai coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat pasti sebagai coach di sini bisa menghubungkan antara fakta yang terjadi dan bagaimana untuk mengatasi masalah atas fakta yang terjadi di kejadian di coach yang sedang dilaksanakan ini. Jadi itu pengamatan saya dalam pelaksanaan coaching pada sesi ini. Kemudian yang terakhir, kepada Bapak Ibu berdua, apa kira-kira yang masih perlu dikembangkan untuk melakukan coaching ke depan sehingga coaching bisa lebih terlaksana dengan baik. Ini kami berikan kesempatan kepada Ibu Yani. Bu Yani, apa kira-kira yang bisa dikembangkan ke depan dalam proses coaching? Baik Pak, yang perlu kami kembangkan di depan menurut tadi penjelasan dari pengaman atau observasi kami, bagaimana cara kami seorang guru mengarahkan siswa kami itu supaya mereka tidak membuat malas mengikuti proses belajar untuk yang dilaksanakan setiap hari. Kita adalah punya kegiatan seorang guru berbagi metode yang kita laksanakan. Karena setiap individu itu berbeda-beda. Jadi saya sebagai guru dengan lewat coach ini atau coach ini, saya bisa membuat program untuk mengembangkan atau bisa dikembangkan bagaimana cara supaya siswa kita itu tidak merasa bosan untuk belajar. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Yani, berarti di sini dalam proses coaching ke depan dia berusaha memberdayakan murid-muridnya untuk bisa lebih bersemangat dalam belajar. Ada yang bisa disampaikan Pak Pasti mengenai apa yang akan dikembangkan ke depan? Ya, terima kasih Pak. Kesempatan berikutnya yang telah diberikan, tentu dalam hal ini yang akan dikembangkan bagi saya secara pribadi adalah tentu bagaimana cara lebih kepada bagaimana cara menjawab
menyampaikan jawaban-jawaban secara bervariasi, menggunakan pilihan-pilihan kata, sehingga sebagai si coach pun saya itu bisa apa yang saya mau itu bisa juga nyambung, bisa terarah kepada si coach. Ini yang bisa bagi saya pribadi harus akan dan terus akan saya tingkatkan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu berdua atas proses pada sesi ini, dan kita berikan apresiasi untuk kita semua yang sudah berperan sebagai coach dalam sesi ini. Terima kasih, dan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Sudah. Oke, silakan Bu. Siap. Sudah. Baik, pada kesempatan ini saya sebagai pengamat dari kegiatan kita pada sore hari ini, dan izinkanlah si bapak-bapak guru mempraktekkan sebuah coaching atau skop pada sore hari ini. Nah, pada pelaksanaan ini sudah ada tahapan penilaian. Yang pertama adalah peran sebagai supervisi, dua observasi, ketiga pasca observasi. Nah, jadi sebelum dulu dimulai kegiatannya, yang terlebih dahulu ibu harus tahu apa saja tugas-tugas ya yang berperan sebagai coach dan coaching. Nah, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Selamat sore bagi kita semua. Pada sesi praktik coaching ini, saya Pasti Purnia Zebua berperan sebagai coach. Saya Trisman Zebua berperan sebagai coach di sini, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu untuk melaksanakan praktik coaching, dan sesi coachingnya akan kita mulai. Selamat sore Pak Pasti, apa kabar? Ya, selamat sore Pak. Sehat Pak. Bapak apa kabar juga ya Pak? Luar biasa Pak. Sehat Pak, senang sekali dapat bertemu dengan Bapak di ruang Zoom ini. Oh iya, saya juga senang sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak pada ruang Zoom ini. Oh iya Pak, ini kalau tidak salah tadi pagi saya sempat dikabari oleh Bapak melalui WA, kita ada sesuatu hal yang akan Bapak diskusikan, dan barangkali mungkin baru sore ini bisa kita bertemu. Benar demikian ya Pak? Iya Pak. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang diberikan untuk berdiskusi melalui ruang Zoom ini. Sekalipun Bapak sedang menghadiri kegiatan pelatihan mungkin ya. Iya Pak. Nah, benar Pak, ada hal yang hendak saya utarakan kepada Bapak terkait dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Oh, ya oke Pak, boleh Pak, silakan. Begini Pak, minggu depan saya akan membelajarkan anak-anak kelas 7 materi pelajaran demokrasi Pancasila. Materi pelajaran ini berisikan tentang pengertian demokrasi dan demokrasi Pancasila, hakikat dan esensi demokrasi Pancasila, serta implementasi demokrasi Pancasila dalam berbagai lingkungan. Wah, ini materi pelajaran demokrasi Pancasila, berarti pendidikan kewarganegaraan ini Pak. Ini sangat penting sekali ini Pak. Penting sekali bagi kita semua. Iya Pak. Lalu Pak, berkaitan dengan rencana Bapak, tadi saya mendengar minggu depan Bapak akan membelajarkan materi demokrasi Pancasila. Nah, kira-kira apa Pak yang akan kita diskusikan? Iya Pak, begini Pak.
demokrasi Pancasila ini adalah ciri khas demokrasi bangsa kita Iya, yang tidak sama dengan negara manapun di dunia ini ya. iya. Demokrasi Pancasila ini digali dari akar-akar budaya dan nilai luhur kepribadian bangsa kita. Mm-mm. Para pendiri negara kita kemudian memufakati bahwa demokrasi Pancasila adalah sebagian demokrasi bangsa kita, bangsa Indonesia. Mm-mm. Nah, yang saya mau setelah proses pembelajaran selesai, Mm-mm. materi pelajaran ini dapat dimiliki dan memberikan pengalaman belajar atau mempunyai kesan penting bagi anak-anak didik kita. Wah, luar biasa niat Bapak, mulia sekali. Tadi Pak saya sempat menangkap selesai proses pembelajaran, Bapak ingin ada proses pembelajaran itu memberikan kesan, pengalaman, ya bermakna, intinya bermakna lah bagi anak didik kita Pak ya. Nah kira-kira gambarannya bagaimana sih itu Pak? Iya Pak, begini gambarannya Pak. Jadi saya ingin proses pembelajaran lebih interaktif, Mm-mm. di mana materi pembelajaran demokrasi Pancasila itu bukan sekedar teori semata Mm-mm. yang dikuasai atau dimiliki anak didik kita, Mm-mm. tetapi mampu melakukannya dalam praktik yang sederhana. Mm-mm. Begitu Pak. Wah, luar biasa Pak. Nah Pak, praktik apa ini Pak yang diperlihatkan atau dicapai oleh anak-anak melalui materi pelajaran demokrasi Pancasila Pak? Iya Pak, saya ingin mencoba Heeh. bagaimana kalau anak-anak mempraktikkan atau mensimulasikan Mm-mm. proses pemilihan pimpinan dan anggota organisasi Pak. Mm-mm. Wah, luar biasa Pak. Target yang ingin dicapai Bapak untuk anak-anak didik kita. Nah, oh ya Pak, masih terkait dengan proses pembelajaran. Kira-kira pengamatan Bapak, khususnya ini respon anak-anak selama Bapak menyelenggarakan proses pembelajaran itu seperti apa Pak? Anak-anak kita dalam hal ini siswa kelas 7 ya Pak, Iya. adalah anak-anak yang sangat aktif Mm-mm. dalam proses belajar. Mm-mm. Misalnya aktif menyimak, Mm-mm. aktif menggapi, Mm-mm. aktif mengajukan pertanyaan, Mm-mm. kemudian terlibat dalam diskusi kelompok, Mm-mm. dan berani tampil untuk mempresentasikan hasil tugasnya Pak. Oh, wah, Bapak luar biasa sekali ya. Bapak punya rekaman data bagaimana respon anak dalam proses pembelajaran dan ini saya rangkum anak-anak sangat aktif sekali Pak. Nah, Ya, seingat Bapak mereka aktif itu Pak di situasi pembelajaran seperti apa sih Pak? Anak-anak kita ini aktif. begini Pak, jadi anak-anak aktif dalam proses pembelajaran saat saya di awal pembelajaran memberikan pertanyaan atau tantangan semacam games, kemudian menjadikan satu sama yang lain sebagai tutor sebaya. Dan di akhirnya memberikan games sebelum melaksanakan tes hasil belajar Pak. Wah, keren Pak. Strategi-strategi belajar yang telah dilakukan oleh Bapak. Nah, ini juga ini saya mau dengar juga nih Pak dalam pribadi Bapak. Nah, apa yang Bapak rasakan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak tersebut? Saya pribadi sebenarnya merasa semakin antusias Pak. Ini menjadi dorongan dalam diri saya untuk terus berupaya mengembangkan proses pembelajaran melalui penerapan strategi belajar terbaru. Oke Pak, nah strategi belajar yang terbaru. Oke, ini Pak ya, kalau saya ulas kembali dari percakapan-percakapan kita tadi, saya memperoleh bahwa Bapak ingin proses pembelajaran yang interaktif, kemudian proses pembelajaran yang memberi dampak bagi anak-anak kita, dan ada produk yang dihasilkan di akhir proses pembelajaran, yaitu ada praktik atau simulasi sederhana. Nah, sejalan dengan keinginan Bapak ini, kira-kira strategi-strategi apa sih Pak? Tadi ada strategi baru. Strategi barunya seperti apa Pak? Iya Pak, jadi selain mempertahankan
metode yang sudah biasa saya laksanakan, Mm-mm. yaitu memberikan games di awal pembelajaran, menerapkan metode tutur sebaya, memberikan games sebelum tryout. Mm-mm. Saya juga akan menerapkan model pembelajaran project basic learning, Pak. Oh, project basic learning, wow, luar biasa, Pak. Iya, ini mungkin agar anak-anak bisa mempraktikkan atau mensimulasikan materi pembelajaran. Heeh. Kemudian saya membuat kesepakatan belajar Mm-mm. dan melakukan refleksi pembelajaran. Mm-mm. Intinya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar mereka, Pak. Oh ya, diferensiasi, Pak. Oke. Betul, Pak. Iya, Pak. Mm-mm. Jadi terakhir nanti saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, Mm-mm. serta saya juga akan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dalam bentuk video ataupun foto Mm-mm. agar rangkaian kegiatan terdokumentasi dengan baik dan dapat dimiliki oleh anak-anak sebagai portofolionya, Pak. Wah, luar biasa nih, Pak. Strategi barunya is amazing, luar biasa, Pak, luar biasa. Oke, Pak. Nah, sekarang ini, Pak, setelah tadi Bapak menyampaikan ada hal yang ingin kita diskusikan, Bapak ingin proses pembelajaran benar-benar memberi kesan bagi anak-anak, Bapak sudah mengungkapkan rencana-rencana strategi. Nah, sekarang Pak, agar hal ini terlaksana ini, Pak, kira-kira Bapak ke depannya seperti apa? Berupa tindakan, berupa strategi, berupa teknik. Iya, Pak, saya berkomitmen Mm-mm. untuk melakukan rencana yang telah saya siapkan Mm-mm. dan selalu berusaha bersabar Ya, dengan fase perkembangan anak-anak. Ya, sebagaimana panggilan kita menuntun mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, Pak. ya, saya setuju yang terakhir ini, Pak. Menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Luar biasa, Pak. Ya. Saya juga dengan diskusi ini, Pak, dapat inspirasi dari Bapak ya. Saya bisa mendapatkan bahwa satu hal yang ingin Bapak lakukan bahwa Bapak bagaimana apa yang Bapak lakukan itu adalah semuanya untuk murid, semuanya untuk murid, semuanya untuk murid. Luar biasa, Pak, dan saya kiranya ini upaya Bapak ini diberkati dan juga berbuah sukses, Pak, pada pembelajaran yang akan laksanakan minggu depan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi ini saya merasa mendapat dukungan dan dorongan melalui diskusi kita ini, Pak. Iya. Saya merasa kekhawatiran saya selama ini hilang. Iya. Dan juga saya ingin menerapkan segala yang telah saya siapkan. Kemudian ke depan saya berharap diskusi kita ini bisa saya terapkan di dalam pembelajaran saya di kelas. Ya, jadi baik, Pak, mengingat Bapak sudah mengikuti pelatihan, mohon maaf saya sudah mengganggu Bapak dalam kegiatan hari ini. Ya, tidak apa-apa. Dan mudah-mudahan lain kali Bapak masih bisa memberikan waktu untuk saya untuk bercakap-cakap dengan saya. Ya, sama-sama, Pak, sama-sama, Pak. Ya. Oke, selamat sore, Pak Kris. Selamat sore, Pak Pasti. Ya, oke. Ya, udah demikian, Bu, demikian kegiatan praktik coaching, kami kembalikan kepada Ibu. Ya, sangat luar biasa. Bapak-bapak berdua sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi dari semua pembahasan dari bapak-bapak semua tadi, baik dengan coach, kira-kira apa yang perlu atau kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan selama pelaksanaan baik sebagai coach maupun sebagai coach kepada Bapak dulu. Ya, saya duluan, Bu, ya, izin merespon. Saya pada sesi praktik coaching ini, Bu, saya berperan sebagai coach. Saya melihat bahwa bagaimana mengeluarkan apa, Bu, ya, mengeluarkan apa yang dirasakan, apa yang sedang dialami oleh si coach ini dan menuntun, memandu beliau untuk
menghasilkan resolusi-resolusi strategi-strategi. Ini sebuah apa Bu ya, satu sukacita yang luar biasa. Kenapa? Ada respon ya, Iya, ada respon. respon ya. Saya pribadi Bu, sebenarnya ya, satu apa Bu ya, ini sebuah kesempatan yang baik sekali bisa mengeluarkan, memandu hingga menuntun rekan untuk menyelesaikan, mencari solusi dari hal-hal yang dihadapinya. Nah, tentu dalam hal ini, terlepas dari ini tentunya tidak lepas dari alur-alur tirta yang telah kita miliki. Nah, demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik Pak, sangat bagus sekali ya pendapat dari Bapak. Dilanjutkan. Ya, baik Bu, dari hasil praktik coaching tadi yang sudah dilakukan antara saya dengan Pak Pasti, saya mendapat bahwa prinsip kemitraan dalam proses coaching ini sudah sangat terlaksana dengan baik. Artinya di sini ada kesetaraan, di mana Pak Pasti menunjukkan bahwa dia menganggap saya sebagai teman yang setara yang berusaha memberdayakan saya di sini. Ya, jadi dalam hal ini dari segi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, saya merasa tidak digurui, tetapi dalam hal ini Pak Pasti menganggap saya sebagai mitra dalam percakapan yang sudah kami lakukan. Oh baik, baik begitu. Jadi seterusnya sepanjang Ibu mengamati dari tadi, apakah langkah-langkah yang telah Bapak sampaikan atau Bapak keluarkan sesuai dengan alur atau model tirta? Iya. Bisa Bapak berdua menjelaskan? Iya. Terima kasih Bu, dan tentu dengan apa yang dinilai oleh Ibu ini juga satu manfaat bagi kami, dan mudah-mudahan akan terus mendorong kami. Terima kasih Bu. Ya, lanjut sama Pak Tirs. Ya, serupa dengan Pak Pasti tadi yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari proses pencarian tujuan sampai menanyakan komitmen dari coach, sehingga proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coach bisa didapatkan solusinya. Oh begitu ya. Udah sangat bagus itu ide-ide coach ya, baik dengan coach dengan coaching. Nah, jadi yang terakhir, apakah sepanjang melakukan percakapan coach dengan coach, apakah ada yang kira-kira tujuan ke depan yang perlu dikembangkan? Baik Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Tentu dalam hal ini dari proses praktik coaching yang dilakukan, saya pribadi yang melaksanakan peran sebagai coach. Tentu dalam hal ini Bu, saya akan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian meningkatkan kehadiran penuh, sehingga dengan kehadiran penuh saya nanti itu akan memberikan dampak bagi si coach. Si coach akan menaruh perhatian terhadap kita. Kira-kira demikian Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Lanjut Bapak Tris. Apa kira-kira yang perlu dikembangkan untuk ke depan? Ya, sama dengan Pak Pasti tadi. Jadi terutama di dalam berada dalam kehadiran penuh atau presence. Dalam hal ini saya harus melatih kesabaran saya. Kalau saya berada di posisi coach di sini, jadi saya harus menjadi pendengar aktif atas apa yang disampaikan oleh coach. Itu saja Bu. Baik. Nah, jadi dari kesimpulan yang telah Ibu berikan berbagai cara pertanyaan yang telah dilempar, jadi Bapak-bapak berdua sudah bisa menjawab dengan baik dan bisa saling memberikan umpan balik ya, sehingga kegiatan kita sebagai coach dan coaching
sudah terlaksana dengan baik. Nah, jadi kita mendoakan supaya kegiatan kita ke depan bisa berjalan dengan baik seperti yang kita jalani pada hari ini. Sekian dan Terima kasih Bu Yani Lia. Yahobu. Yahu, Yahoo. Yahu Bu, terima kasih.